Ada seorang ayah yang membawa dua anak lakinya untuk membelikan hadiah. Berjalanlah mereka bertiga ke sebuah shopping center. Anaknya menarik ayahnya ke toko pertama dan mereka melihat ada permen coklat dan mereka minta, tetapi ayahnya diam saja, tidak menjawab iya, tidak menjawab tidak. Akhirnya ayahnya pergi keluar dan diikuti anak ini. Agak kecewa mereka. Masuklah mereka ke toko mainan. Anaknya milih ini, ayahnya diam saja. Tidak menjawab enggak, tidak menjawab iya. Akhirnya mereka keluar begitu saja. Dan kecewa lagi. Sampailah mereka ke toko alat olahraga dan bola-bola olahraga. Lalu mereka sudah pegang bola basket, sudah dribble bola basket. Dan mereka minta, tetapi ayahnya kali itu berkata tidak. Dan kemudian mereka pergi. Ke toko berikutnya, sampai ke toko jual sepeda. Kemudian si ayah membawa mereka masuk ke toko sepeda. Dan kemudian si anak memilih sana, memilih sini, dan ayahnya juga turut memilihkan. Dan akhirnya kedua anak laki-laki itu meninggalkan toko sepeda itu dengan jauh lebih senang daripada yang mereka inginkan sebelumnya. Ternyata ayah mereka menolak membiarkan mereka terima yang biasa. Karena ayah mereka selama ini memang berniat untuk membelikan sepeda yang istimewa bagi mereka. Kedua bocah lelaki itu menganggap sebelumnya bahwa permen itu sudah luar biasa. Bola basket itu sudah sangat menyenangkan, tetapi ayah mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga yang sudah ada di benaknya untuk kedua anaknya. Begitu pula dengan Tuhan. Dia itu kadang ketika engkau berdoa, dia sepertinya diam, tidak menjawab enggak, tidak menjawab iya. Dan kadang kita salah mengerti dan kadang sempat kita kecewa. Tetapi saya mau beritahu kepada saudara, sebab Tuhan memiliki rencana untuk kita yang jauh lebih spesial bagi saudara dan saya. Dan jika saudara tahu kebenaran ini, tidak peduli seberapa gelapnya persoalanmu, betapa sulitnya keadaanmu, seberapa banyaknya orang-orang yang menentang, yang menyerang, yang nyinyir terhadapmu, saudara tetap tenang saja. Karena Yesus memiliki sesuatu yang spesial untuk saudara. Kalau saudara tahu kebenaran ini, ketika engkau berdoa belum dijawab, engkau tetap tenang. Engkau punya pegangan begini, Tuhan sedang memiliki something spesial untuk saya, untuk keluarga saya, untuk masa depan saya. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Tuhan kita. Nah, saya ingin mengekspos satu pribadi di Bible yang pernah mengalami begitu. Sepertinya tidak dijawab, buruk. Tetapi endingnya adalah kemakmuran. Nama orang itu adalah Yusuf. Dia memiliki kemakmuran yang luar biasa, tetapi sebelum proses itu, mari kita melihat 4 fakta kehidupan dari Yusuf. Fakta yang pertama, tertulis di dalam Kejadian pasal 37 ayat 3, Israel mencintai Yusuf lebih daripada semua anaknya, karena baginya dia adalah anak pada masa tuanya dan Israel telah membuatkan baginya jubah panjang. Yusuf ini pribadi yang spesial di mata bapaknya yang bernama Israel atau Yakub. Saudara adalah pribadi yang spesial di mata Bapa. Masukkan dalam hati saudara. Saudara itu pribadi yang spesial di mata Bapa. Seperti Yakub mencintai Yusuf, demikian juga Bapa mencintai saudara. Berapa besar kasih Bapa mencintai saudara? Saudara tidak akan bisa mengukur berapa besar kasih Bapa kepadamu kecuali engkau paham tentang hal ini. Bapa mengasihi putra, Yesus. Dan kasihnya luar biasa. Dan Yesus sendiri juga declare, Bapa mengasihi aku. Tetapi walaupun Bapa mengasihi Yesus, sang putra tunggal ini, putra itu dikirim ke dunia. Mati di Golgota. Untuk menggantikan
saudara. Jadi berapa besar kasih Bapa kepada saudara? Saya punya anak 1 perempuan, yang 2 laki. Nah, seandainya ada seorang ibu masuk bui, kemudian saya mengasihi anak saya, Sandra. Kemudian saya suruh anak saya, Sandra, menggantikan dia masuk bui supaya wanita itu keluar. Berapa besar kasih saya kepada wanita tersebut? Kalau anak saya saja saya korbankan. Begitu juga Bapa terhadapmu. Saudara itu spesial di mata Bapa. Saudara itu dikasihi oleh Bapa. Sampai-sampai sang putra dikorbankan di Golgota. Dia berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani. Elohimku, kenapa kau tinggalkan aku? Kenapa dia lakukan itu? Supaya oleh Yesus Kristus, saudara tidak ditinggalkan untuk seterusnya selama-lamanya. Dia terkutuk supaya engkau diberkati. Dia sakit supaya engkau sembuh. Dia mati supaya engkau hidup. Dia dibuat berdosa, menanggung semua dosa, supaya saya menjadi kebenaran Elohim. Saudara-saudara, itulah kenapa engkau adalah pribadi yang spesial. Banyak kali orang bercermin, lalu kemudian melihat wajahnya yang tidak secantik orang lain, tidak setampan orang lain, lalu dia rendah diri. Jangan, saudara. Wajahmu semacam itu bukan karena hasilmu. Karena memang ya seperti itu lahir. Tetapi tidak peduli kulitnya semacam apa, rambutnya semacam apa, wajahnya semacam apa. Dari mimbar ini, di dalam Yesus Kristus saya sampaikan, saudara itu berharga di mata Tuhan. Engkau itu spesial di mata Bapa. Ayo kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Katakan amin. Dan Yakub mencintai Yusuf. Yusuf berbeda dengan yang lainnya, dengan saudara-saudaranya. Begitu juga saudara, Bapa mengasihimu. Engkau harusnya berbeda dengan orang yang di luar. Yusuf berbeda dalam komitmennya, dalam karakternya, dalam passionnya, bahkan dalam pakaiannya. Kalau ada orang olahraga lalu kemudian pakaiannya enggak karu-karuan, padahal dia pelayan Tuhan, enggak oke juga sih. Padahal mestinya berbeda. Di Roma pasal 12 ayat 2 berkata begini, janganlah menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini, tetapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaharuan pikiranmu, agar kamu dapat mengenal kehendak Elohim yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Jadi mesti berbeda, tidak menjadi serupa, dan memang tidak ada manusia satupun di dunia ini yang serupa. Bahkan anak kembar pun berbeda, sidik jari tidak ada yang sama sedunia, DNA tidak ada yang sama sedunia. Saudara itu diciptakan bukan ciptaan massal, tetapi saudara itu ciptaan yang khusus, ciptaan yang unik. Nah, alasan utama mengapa saudara tidak sama, karena memang engkau berbeda. Saya dilahirkan dari keluarga yang menyembah arwah, pergi ke kuburan, kasih makan orang mati, pegang Yosua. Itulah area saya ketika masih kanak-kanak. Tetapi ketika umur 13 tahun, saya sekolah SMP, guru agamanya Kristen, dipakai Tuhan Yesus tangkap saya. Lalu kebetulan dia juga gembala dalam sebuah gereja. Lalu saya beribadah di gereja tersebut. Dan sejak itu saya menjadi ciptaan baru. Percaya Yesus, dibaptiskan, dan kemudian berubah. Teman-teman tidak melayani, saya melayani. Saya mengundang teman-teman doa di rumah saya. Itu SMP. SMA, saya sudah berdiri di parkiran sepeda ketika teman-teman pulang sekolah. Lalu saya bagikan brosur di parkiran sepeda bahwa Yesus itu Tuhan Juru Selamat. Menjadi berbeda. Nah, saudara-saudara, saudara itu spesial, saudara itu berbeda. Saudara itu God's beloved, kecintaannya Tuhan. Dan saudara itu warga surga, sudah warga surga. Kalau Kristen lain berkata, kita harus berusaha supaya kita masuk surga. Dari mimbar ini saya sampaikan, engkau diselamatkan karena anugerah, bukan hasil perjuanganmu, bukan hasil perbuatanmu, tetapi pemberian Elohim. Siapa yang percaya Yesus Kristus Tuhan, ia menerima anugerah keselamatan, dan Bible menyebutkan engkau telah didudukkan bersama dengan Kristus di surga.
Pribadimu itu spesial. Yang berikutnya, Tuhan punya planning yang spesial kepada Yusuf. Kejadian 37 ayat 5 berkata, suatu ketika Yusuf bermimpi sebuah mimpi dan ia menceritakan kepada saudara-saudaranya dan mereka semakin bertambah benci kepadanya. Planning Tuhan atas Yusuf yang spesial itu dinyatakan melalui mimpi. Bahwa semua berkas akan tunduk kepada berkas Yusuf yang tegak. Semua bintang akan sujud kepada Yusuf. Maksudnya adalah semua sumber daya yang ada akan tunduk kepada Yusuf. Dan semua bintang penguasa akan sujud di kaki Yusuf. Wah, itu adalah planning Tuhan yang sangat besar sekali. Dan sepertinya gak mungkin tercapai. Tapi dengar saudara, Tuhan memiliki rencana spesial untuk kehidupan Yusuf. Tuhan juga memiliki rencana spesial untuk hidupmu. Tetapi saudara sebaiknya perlu tahu bahwa akan ada orang-orang di sekitar yang mencoba untuk rencana spesial Tuhan atasmu itu digagalkan. Ada orang-orang yang akan membenci karena saudara punya rencana spesial yang dari Tuhan itu. Perhatikan bagaimana Yusuf pun dibenci. Diolok, ayat 19 dikatakan, mereka berkata seorang kepada yang lain, lihat si tukang mimpi itu datang. Jadi orang pada mengolok. Akan selalu ada orang-orang yang tidak percaya, meremehkan, memberitahu kepadamu bahwa impianmu itu tidak dapat dipahami, tidak praktis, tidak mungkin, tidak akan terjadi. Dan ini bukan hanya di dunia rohani, tetapi di dunia sekuler pun. Kalau saudara ada telepon berdering kan saudara berkatakan, itu ada bel, angkatlah. Kenapa kok bunyinya selorohannya itu ada bel? Ternyata penemu daripada telepon itu adalah Alexander Graham Bell. Nah, ketika Alexander Graham Bell punya sebuah mimpi bahwa bagaimana caranya ya orang berkomunikasi tanpa tatap muka pun bisa berkomunikasi, jaraknya jauh pun bisa berkomunikasi. Lalu dia mimpi tentang adanya telepon. Tetapi siapa yang mengolok dia? Yang menyebutkan bahwa telepon yang dia sedang rancang itu, yang jadi mimpinya itu adalah a toy, no one will play with. Sebuah mainan yang tidak akan dimainkan siapapun. Dan yang mengolok itu ternyata adalah orang dekatnya sendiri, yaitu ayah mertua. Tetapi toh akhirnya berhasil. Ini di dunia sekuler. Di dunia hidup saudara, di pelayanan juga demikian. Tuhan memiliki planning untuk Yusuf. Sebab itu Tuhan menopangnya pada saat ia menjadi budak di Mesir. Saat ia berada di penjara. Tuhan juga punya planning atas hidupmu. Jika saudara tidak tahu akan hal ini, maka kehidupan kita ini adalah kehidupan yang sangat menyedihkan, monoton. Hidup tanpa tahu apa tujuan Tuhan. Biarlah saudara selalu ingat, you are special person, created for a special purpose. Saudara itu adalah pribadi yang spesial, yang diciptakan untuk tujuan yang spesial. Lalu apa tujuanmu? Diselamatkan. Engkau dijangkau oleh Tuhan Yesus untuk menjangkau. Ketika kelas 2 SMP saya dijangkau oleh Tuhan Yesus, ternyata saya tahu Tuhan mau supaya saya semacam ini. Mungkin yang lain, engkau dijangkau lalu diberkati untuk apa? Supaya engkau bisa menjangkau orang lain dengan berkat dan membawanya kepada Yesus. Saudara diselamatkan untuk menyelamatkan. Kita punya program One Save One. Satu orang menjangkau satu orang. Jadi mengetahui bahwa engkau hidup ini ada planning yang khusus. Saya bersyukur sekali waktu saya khotbah ini, kemudian saya diingatkan bahwa gereja ini seperti Yusuf berbeda dari saudara-saudaranya. Lalu Yusuf, Tuhan punya planning yang spesial kepadanya. Begitu juga gereja ini. Gereja ini di Indonesia kan berbeda dengan gereja-gereja yang lainnya. Lalu orang nyinyir, katanya gereja ini sesat. Katanya gereja ini Yahweisme. Padahal setelah mereka masuk, loh nggak ada yang sesat. Mereka masuk, loh bukan Yahweisme. Yahweisme itu begini saudara. Mengenal Yahweh lalu dibawa ke perjanjian lama ke Yahudi-Yahudian. Kita tidak. Kita tahu bahwa nama Bapa itu adalah Yahweh. Dan kita tahu kebenaran. Lalu Yahweh menjadi manusia Yesus.
dan dia juru selamat. That's it. Itu saja. Kita tidak mau lakukan salah dan kita berbeda. Dan kemudian orang pada nyinyir di luar, wah, padahal mereka tidak masuk. Tetapi puji Tuhan, sudah hari-hari ini banyak orang yang sudah tercelik gitu loh. Oh iya, benar loh, nama Bapa itu Yahweh. Jadi saatnya untuk saudara bukan dipengaruhi, tetapi mempengaruhi. Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadi Siswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Percaya kepadamu Yesus, percaya kesetiaan-Mu Tuhan, menyembah-Mu, tetap berharap padamu, karena dengan kasih dan kuasa dan kesetiaan Engkau menjamin hidup kami. Kami percaya Yesus, Engkau Tuhan yang setia. Kami percaya, kami percaya. Haleluya. Terima kasih, terima